Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Meria Alsyakina dan rekan saya Tasya Yulianti. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kromatografi saringan molekuler atau gel filtrasi dengan judul Fraksinasi dan Karakterisasi Komponen Rasa Gurih pada Bumbu Penyedap. Untuk abstrak, bumbu penyedap merupakan salah satu bahan yang mempunyai rasa gurih dan sering digunakan dalam memasak. Rasa gurih dari bumbu penyedap berasal dari berbagai komponen rasa yang terdapat dalam bumbu. Penelitian ini tujuannya untuk memisahkan fraksi komponen rasa gurih pada bumbu penyedap dan mengetahui karakteristik dari komponen tersebut. Hasil fraksinasi senyawa rasa dengan kromatografi filtrasi gel menunjukkan terdapat 3 fraksi, yaitu fraksi 1, 2, dan 3. Berdasarkan uji TDA menunjukkan bahwa fraksi 1 mempunyai intensitas rasa gurih terendah, sedangkan fraksi yang mempunyai intensitas rasa gurih tertinggi adalah fraksi yang ketiga. Hasil analisis dengan HPLC menunjukkan terdapat 16 senyawa pada fraksi 3 yang diduga berkontribusi terhadap rasa gurih. Untuk pendahuluan, rasa gurih merupakan salah satu dari 5 rasa, yaitu manis, pahit, asam, dan asin. Diketahui beberapa senyawa memiliki kontribusi terhadap timbulnya rasa, yaitu MSG, IMP, dan GMP. Campuran dari ketiga senyawa tersebut menghasilkan sifat sinergis pada perbandingan tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa selain MSG, IMP, dan GMP, peptida dengan sekuen tertentu juga mempunyai rasa gurih. Peptida merupakan kumpulan dari 2-50 asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa peptida yang diperoleh dari hasil hidrolisis protein, baik protein nabati atau hewani, yang mempunyai rasa gurih. Peptida yang mempunyai rasa gurih mengandung asam glutamat dalam sekuennya. Untuk metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat yaitu ada kolom gelas, fraction collector, spektrofotometer UV vis, HPLC yang dilengkapi dengan kolom RP HPLC Zorbax. Untuk bahan yang digunakan adalah bumbu penyedap rasa, bahan pengepak kolom Spadex G15, air bebas ion, garam NaCl, dan MSG. Prosedur penelitian. Yang pertama, metode fraksinasi senyawa rasa. Larutan bumbu penyedap 20% dimasukkan ke dalam kolom Spadex G15, kemudian dielusi dengan air bebas ion sebanyak 3-5 ml hingga diperoleh 60 tabung eluat dengan volume 6 ml menggunakan fraction collector. Masing-masing eluat yang terkumpul dalam tabung reaksi dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 254 nanometer. Yang kedua, karakterisasi senyawa rasa pemilihan panelis. Pemilihan panelis dilakukan dengan uji segitiga terhadap larutan MSG dan NaCl dengan menggunakan air sebagai pembedanya. Panelis diminta membedakan sampel larutan tersebut dengan 2 sampel lain yang hanya berupa air. Panelis yang menjawab 100% terpilih sebagai panelis untuk uji TDA. Yang ketiga yaitu ada uji TDA. Dilakukan sesuai dengan prosedur yang dideskripsikan oleh Frank, yaitu sampel berupa larutan dari fraksi hasil pemisahan dengan Spadex G15 dengan beberapa tingkat pengenceran yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Diuji dengan uji segitiga menggunakan air sebagai pembeda. Nah, pengenceran tertinggi di mana sampel masih dapat dibedakan rasanya dengan 2 sampel air, maka disebut sebagai faktor dilusi. Nilai TDA dari suatu sampel atau fraksi merupakan nilai FD yang sama dari minimal 3 panelis. Demikian juga dengan deskripsi rasa harus terdapat deskripsi yang sama minimal 3 panelis. Yang keempat, profil senyawa rasa. Instrumen HPLC digunakan untuk mengetahui pik-pik dominan yang terdapat pada fraksi yang intensitas rasa gurihnya tertinggi. Kolom HPLC yang digunakan adalah C18, sedangkan fase gerak yang digunakan adalah fase gerak air bebas ion dan fase gerak asetonitril 100%. Elusi dilakukan secara gradien dari 0% B hingga 50% B selama 20 menit. Kemudian 50% B menjadi 100% B selama 5 menit dengan laju rata-rata 1 mili per menit pada suhu ruang. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang UV
214 nanometer. Hasil dan pembahasan. Fraksinasi senyawa rasa pada bumbu penyedap dilakukan dengan menggunakan kromatografi filtrasi gel dengan kolom Spadex G15. Spadex G15 akan memisahkan berdasarkan bobot molekul dan interaksi dengan fase diam. Nilai absorbansi dan dari hasil fraksinasi senyawa rasa pada bumbu penyedap pada panjang gelombang 254 nanometer dapat dilihat pada figur 1. Berdasarkan figur tersebut, terlihat terdapat 3 fraksi, yaitu fraksi 1, fraksi 2, dan fraksi 3. Dilihat dari kepolarannya, kemungkinan senyawa-senyawa yang terdapat pada fraksi 3 mempunyai polaritas tertinggi dibandingkan senyawa-senyawa yang terdapat pada fraksi lain. Pada figur 1, terdapat gambar nilai absorbansi hasil fraksinasi bumbu penyedap dengan kromatografi filtrasi gel. Pada gambar 2 ada nilai faktor dilusi atau FD dari masing-masing fraksi. Dan gambar 3 adalah kromatogram hasil analisis fraksi 3 dengan HPLC pada panjang gelombang 214 nanometer. Karakterisasi fraksi senyawa rasa. Karakterisasi dilakukan terhadap 3 fraksi hasil fraksinasi, yaitu fraksi 1, fraksi 2, dan fraksi 3. Dua karakteristik yang dianalisa yaitu karakteristik sensori dan profil senyawa rasa dari fraksi yang intensitas rasa gurihnya tertinggi. Karakteristik sensori yang dianalisa adalah intensitas rasa gurih dan asin. Intensitas rasa gurih dan asin diuji dengan Taste Dilution Analysis atau TDA. Intensitas rasa gurih dan asin dengan uji TDA dapat dilihat dari nilai faktor dilusi atau FD. Nilai FD yang tinggi menandakan intensitas rasa yang semakin tinggi. Profil senyawa rasa dari fraksi yang intensitas rasa gurihnya tertinggi yaitu fraksi 3 ditentukan dengan menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Panjang gelombang yang digunakan adalah 214 nanometer. Panjang gelombang ini merupakan panjang gelombang maksimum untuk peptida dan asam amino bebas. Hasil analisis fraksi 3 dengan menggunakan HPLC dapat dilihat pada gambar 3. Senyawa rasa yang terdapat pada fraksi 3 diduga adalah peptida hidrofilik yang bersifat gurih. Peptida bersifat hidrofilik yaitu glu ASP, glu-glu, ASP glu, THR glu, ASP glu, ser, glu gliser, dan ASP memiliki deskripsi seperti rasa gurih dan mouthfeel yang serupa dengan MSG. Kesimpulan, hasil fraksinasi bumbu penyedap dengan kromatografi filtrasi gel menunjukkan terdapat 3 fraksi, yaitu fraksi 1, fraksi 2, dan fraksi 3. Hasil uji Taste Dilution Analysis atau TDA menunjukkan fraksi 1 mempunyai intensitas rasa umami rendah, sedangkan fraksi 3 mempunyai intensitas rasa umami tertinggi. Hasil analisis HPLC pada panjang gelombang 214 nanometer menunjukkan terdapat 16 senyawa yang diduga berkontribusi terhadap rasa gurih pada bumbu penyedap. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.